Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemda Bengkulu Tengah menyiapkan pembentukan desa binaan menuju desa sadar hukum. Sebanyak 7 desa dilibatkan dalam pembentukan ini. Pemerintah daerah Bengkulu Tengah mengambil langkah nyata dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum. Di antaranya pembentukan 7 desa binaan menuju desa sadar hukum. Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah, Rahmat Rianto mengungkapkan, di Bengkulu Tengah sudah ada 8 desa yang ditetapkan sebagai desa sadar hukum, di mana kali ini ditetapkan 7 desa tambahan. Desa tersebut sebagian kecil desa yang ada di Bengkulu Tengah yang seluruhnya berjumlah 142 desa. Dan kita berharap nanti desa-desa ini menjadi desa-desa yang bisa memberi pengimbasan kepada desa-desa lain yang belum kita lakukan pembinaan. Artinya kan pembinaan ini kan hanya sebagian kecil dari seluruh desa kita. Di Bengkulu Tengah ini ada 142 desa. Kita berharap memang semuanya, tapi nanti kan bertahap ini bertahap. Nah, nanti kita berharap desa-desa ini memberikan contoh sehingga desa lain akan meniru apa yang dimaksud dengan desa sadar hukum. Ini. Sementara penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu yang menjadi pembicara mengungkapkan sejumlah kriteria desa binaan menuju desa sadar hukum. Kepada kepala desa yang hadir yakni desa wajib memiliki akses informasi hukum. Desa juga harus melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, paralegal, adanya media informasi, jaringan dokumentasi, implementasi hukum dan juga pos pelayanan hukum. Desa yang terpilih sebagai desa sadar hukum nantinya akan diikutkan dalam kontestasi paralegal Justice Award yang diadakan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua juga kita menyampaikan evaluasi terhadap desa sadar hukum karena di Bengkulu Tengah sudah 8 desa yang sudah ditetapkan dan diresmikan sebagai desa sadar hukum. Itu akan dievaluasi apakah ke-8 desa tersebut masih berhak atau masih layak menyandang predikat sebagai desa sadar hukum atau nanti desa tersebut tidak lagi sebagai desa sadar hukum. Makanya itu akan kita sampaikan tadi pada saat kegiatan supaya para kepala desa mengetahui bagaimana untuk menuju desa binaan menuju kepada desa sadar hukum atau desa sadar hukum yang sudah diperoleh predikatnya oleh masing-masing desa tersebut masih berhak untuk menyandang predikat tersebut. Sementara itu, salah satu kepala desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Aidil Fitri, yang hadir mengapresiasi penyelenggaraan desa sadar hukum di desa Talang Pauh telah dinyatakan sebagai desa sadar hukum. Desa tersebut telah memiliki sejumlah perangkat hukum di tingkat desa yang dapat menyelesaikan persoalan atau sengketa di masyarakat. Sejumlah langkah yang diambil yakni menggiatkan sosialisasi di masyarakat. Dalam hal ini kami melalui lembaga adat istiadat desa Talang Pauh, hal tersebut masih berjalan secara adat istiadat bisa kami selesaikan masalah hukum yang ada di desa, diselesaikan lewat adat, dan kalau memang tidak ada penyelesaian dan memang tidak mau diselesaikan tersangkut masalah hukum yang ada di desa Talang Pauh itu, maka kami kembalikan ke APH atau penegak hukum, diantaranya Kapolsek Pondok Kelapa. Sementara sejumlah persoalan yang mengemuka dalam pembahasan kepala desa, diantaranya sanksi hukum maksimal di tingkat desa yang dapat diterapkan di masyarakat, terutama sanksi perdata atau denda. Kekuatan hukum tetap akan diambil di tingkat desa. Juga dikhawatirkan bias hukum yang nantinya terjadi bila mana pemerintah desa menyelenggarakan peraturan hukum. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedi Irawan, TVRI Bengkulu, melaporkan.